Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh Masjid Nurul Jannah, para kiai, para ustadz, ustadzah, serta seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga, terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang mana bertempatan pada tanggal 31 Maret 2025. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga mau'idul hasanah atau tausiah, yang keempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan yang kelima halal bihalal. Sebelum acara pembukaan dimulai, kami selaku pembawa acara mengingatkan kepada seluruh jamaah agar yang membawa handphone atau alat komunikasi apapun bisa di silent atau dimatikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara sholat Idul Fitri ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga acara bisa berjalan sampai akhir. Acara yang kedua yaitu sambutan, yang mana sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, Bapak Ustadz Ahmad Rifai. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaq wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa alaina ma'hum alladzina tamassaka bisunnatihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayah kepada kita semua, sehingga sebulan penuh kita bisa menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meriadah diri, membersihkan diri, melaksanakan ibadah puasa, serta menghidupkan malam-malamnya. Semoga apa yang kita amalkan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan janji dari Allah yang disampaikan oleh nabinya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan serta menghidupkan malam Ramadan akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu.
Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, dan menjadikan Ramadan yang menjadikan penebus dosa kita, kifarat Ramadan baina Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam mari kita sanjungkan. Semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita selalu tetap berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau, dan serta diikut sertakan dalam barisan umatnya yang terbaik, sehingga mendapatkan naungan dari bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibimbing langsung oleh Nabi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua jamaah Masjid Nurul Jannah, baik dari pelosok kampung ini juga dari yang jauh, terutama saudara-saudara kita, anak-anak kita, anak cucu kita yang selama ini jauh dari kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, yang rela bersusah payah, bermacet-macetan di jalan demi untuk mengunjungi sanak keluarga di kampung, bukan tujuan untuk berpariwisata, tapi hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, merekatkan kembali tali silaturahmi yang sempat longgar ya disebabkan jarak dan waktu. Yang pertama kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, seluruh pengurus Masjid Nurul Jannah, baik di dalam pengadaan fasilitas, kegiatan maupun tempat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah usaha kami semaksimal mungkin dengan dukungan dari para jamaah semua. Juga dalam kegiatan kami selama ini, selama Ramadan, apabila pengeras suara kami mengganggu istirahat Anda atau kegiatan-kegiatan menyita ruang waktu para tetangga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata kami lakukan hanya li'i'la'i kalimatillah, untuk syiar agama dan takmir masjid ini. Atas pemberian maaf dari bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga serta handai tolan, kami ucapkan terima kasih. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami di dalam pelaksanaan kegiatan, baik selama bulan Ramadan sampai hari ini kita rayakan bersama kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, semua yang terlibat dan membantu kami semoga mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada semua donatur yang telah mendukung dan menyumbang kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Seberapapun Anda yang Anda donasikan kepada masjid ini, semoga menjadi amal jariah, amal yang tidak akan terputus pahalanya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih, karena waktu sudah siang, walaupun masih redup, jam sudah menunjukkan hampir jam 7. Kami atas nama seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Jannah mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna siyamakum wa siyamana wa siyamakum,
kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Jannah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu Mau'idul Hasanah atau Tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Gufron Esos dari Padang, Sumatera Barat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adzun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Nurul Jannah, para sesepuh, para masyayikh, para alim ulama, para ustaz, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan kami untuk menasihati diri saya sendiri dan kita semua. Dan rasanya tidak wajar kalau kemudian menasihati para guru, para masyayikh, para kiai. Tapi karena perintah Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, mudah-mudahan nasihat ini membekas, memberikan pengaruh kepada akhlak kita. Karena semua kita pasti mengacu, pasti merujuk kepada akhlakul karimah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat yang sangat pantas kita ucapkan dari lisan kita yang Allah berikan ini, dari hati kita yang paling dalam. Karena kemudian kita diberikan banyak sekali nikmat, sampai-sampai kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. La tuhsuha. Salawat beriring salam, marilah kita sama-sama ucapkan, kita hadiahkan agar majelis ini bukan majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat kalau tidak dibaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu, saya Gufron bin Tafsir, anak Ibu Mukminah, hadir di tengah-tengah panjenengan sadaya. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan pahala ini sekali lagi terus mengalir kepada kakek-kakek kita dahulu yang menanamkan akidah, ibu kita, bapak kita. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau
semua kita adalah alumni Madrasah Ramadan. Semua kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Semua kita sudah mendirikan Qiyam Ramadan. Maka harapan kita menyembah Allah Rabbani, bukan menyembah bulan Ramadhani. Bulan Ramadan sudah berakhir, tapi ubudiyah kita, ibadah kita yang sudah selama ini ditempa harus terus kita kerjakan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibu bapak, kalau kita istiqomah, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau sudah kemudian hati ini terus dibersihkan sesuai yang Allah perintahkan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Pada jiwa ini Allah ilhamkan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa, jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang selalu menyucikan jiwanya. Dengan cara apakah dia? Salah satunya yang selama ini sudah kita kerjakan. Kalau sudah selama ini kita senantiasa qiyamul Ramadan, maka insya Allah qiyamul lail kita akan terus kita hadirkan. Yang selama ini kita sudah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kita juga akan terus tilawah Al-Quran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kemanapun kita berada, kita ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam keadaan apapun ibu bapak, ibu-ibu sedang masak, kan berdiri. Sambil duduk nguleknya, kan duduk. Kita sedang berbaring, kan berbaring. Dan semuanya Allah ingatkan agar senantiasa ingat kepada Allah. Bukankah amalan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ramadan yang sudah mengajarkan kita, mendidik kita agar muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah di mana saja dan kapan saja, terus hadir ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ininya dahsyatnya puasa. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah di mana saja dan kapan saja ibu bapak, maka insya Allah negeri ini baltadun thayyibatun warabun ghafur akan hadir di tengah-tengah kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya terkait dengan istiqomah ini sampai-sampai baginda Rasulullah SAW cepat sekali beruban gara-gara fastaqim kama umirta dalam surah Hud 112 itu. Maka istiqomahlah seperti yang diperintahkan, itu yang berat. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kalaupun nanti bapak ibu selama bulan Ramadan sudah menghatamkan 5 kali, 6 kali, 7 kali, jangan sampai kemudian muncul rasa ujub di hati kita. Kayaknya di desa Jenguk ini yang sudah menghatamkan Al-Quran dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan yang lebih dari 8 kali nggak ada. Kayaknya kita dewek ya Allah. Kalau ini sudah muncul ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, rahmat Allah tidak akan hadir. Bukankah kita masuk ke dalam surga Allah itu karena rahmat Allah? Rahmat Allah itu akan terus mengalir kepada orang yang tawadu. Ma'asyiral muslimin, kita hadir di sini bukan karena kehebatan kita. Kita melakukan puasa sampai awal sampai akhir bukan karena kekuatan dan kedahsyatan kita, tapi karena rahmat Allah yang menghampiri kita semua. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, maka yang harus kita cita-citakan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Makanya tadi dalam surah Fussilat ayat 30,
yang dibaca di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Sama dengan sebuah hadis, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Betapa banyak orang yang tidak istiqomah kemudian akhir hayatnya bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Makanya ini pula yang para ulama mengatakan istiqomah khairum min alfi karamah. Satu istiqomah lebih dahsyat, lebih baik daripada 1000 karamah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita mendapatkan karamah kalau tidak istiqomah, apa gunanya? Maka beruntunglah ibu bapak yang sudah mendidik kita, mengajarkan kita, membikin bi'ah, membikin lingkungan-lingkungan yang baik. Karena baginda Rasulullah SAW juga di usia-usia remajanya ternyata ada yang mengayomi. Makanya kemudian sekarang diteliti oleh para ahli bapak ibu, kenapa kenakalan-kenakalan remaja itu yang terjadi hari ini usia-usia SMP? Karena tidak adanya pengayoman dari kedua orang tuanya, dari keluarga besarnya, sehingga dia mencari geng yang lainnya. Maka inilah peran kita para orang tua, peran kita para paman, peran kita para bibi, peran kita pada keluarga dan masyarakat ini. Kalau kemudian sudah diistiqomahkan dengan ad-din, dengan agama yang lurus ini, inna dinallahi Islam ini, maka bapak ibu yakinlah keberkahan Allah akan turunkan dari langit dan dari bumi sesuai janji Allah dalam surah Al-A'raf 96 itu. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah sekalian terahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin ibu bapak sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kemudian kita mentadaburinya, kita memahaminya, kita mengamalkannya, dan kemudian kita mendakwahkannya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau sepotong ayat. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sangat yakin Bapak Ibu punya niat yang sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis menjerit luar biasa ketika hambanya ini, ketika kita anak cucu Adam mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dan kawan-kawannya tidak tinggal diam. Dia akan menggoda agar kemudian Allah memberikan murka kepada anak cucu Adam ini. Maka melalui waktu ini saya berpesan kepada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai maghfirah, ampunan. Bukankah kita dua-duanya sudah melakukan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Sudah kita lakukan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam. Kemudian ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Manya Bapak Ibu, saya sangat yakin Bapak Ibu sangat tahu itu. Manya tidak terbatas, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita rindukan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita tidak ada yang tidak berdosa, termasuk yang ngomong. Atau ada bapak ibu atau ibu-ibu yang sedikit dosa, atau yang tidak punya dosa? Ada ibu-ibu yang tidak punya dosa? Bapak-bapak ada yang tidak punya dosa? Sedikit dosa, banyak dosa, maka ampunannya dari Allah SWT kita ampun. Luar biasa. Makanya kalau ada orang sudah meninggal, senantiasa kita mohonkan ampun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agaknya momentum Syawal ini kita agar mempertahankan ampunan dari Allah, teruslah kita istiqomah sampai kemudian malaikat berbisik kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Bahkan kemudian kita akan dikasih kabar gembira, kabar gembira, busyra, kabar gembira.
kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan pulang. Bahkan pulangnya perjalanannya sangat jauh. Kalau saya, Bapak Ibu, sekarang sedang safar ke sini, saya akan balik lagi. Butuh dari Padang ke Indramayu saja butuh biaya, butuh bekal. Apalagi perjalanan kita ke kampung akhirat yang tidak akan balik-balik lagi ke kampung Nyuk ini. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau bahasa orang sekolah, unlimited time, abadan-abadan, tidak ada batas waktunya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat, para pemuda, para orang tua, semua kita bersyukurlah kepada Allah, diizinkan bisa bertemu dari awal sampai akhir dengan Ramadan ini. Apalagi yang sudah kemudian berulang-ulang terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang di dalamnya Al-Quran luar biasa menyejukkan kalbu kita. Bukankah itu yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ibu bapak sebagai asy-syifa, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah semua kita adalah orang yang beriman, dan berimannya terus ada ziyadahnya, terus ada bertambah. Bahkan kenikmatan qiyamul Ramadan kita akan lanjutkan, karena seakan nikmatnya di pertiga malam kita mengadu seluruh persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kita juga membaca Ummul Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sekalian terhormati Allah, mungkin itu sedikit dari saya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, amin. Dengan istiqomah insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesalahan dan khilafan, al-haqqu min rabbik fala taqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas mauidhah hasanah Bapak Ustadz Haji Gufron Esyos. Semoga apa yang dipaparkan tadi benar-benar membawa kita kepada satu Syawal, yaitu kembali ke asal manusia, yaitu nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mana berawal dari surga. Dan dengan fitrah ini kembali dalam satu Syawal ini, kita sebagai manusia anak turunnya kembali lagi ke surga, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sampailah pada acara inti, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan dilanjut halal bihalal. Untuk petugas sholat Idul Fitri yang sebagai muraqi Bapak Ustadz Asmuni, khotib Bapak Ustadz Tobirin, dan imam Bapak Ustadz Haji Ibrahim. Alhamdulillah, rangkaian acara kita lalui bersama dari awal sampai akhir. Kami selaku pembawa acara mohon maaf lahir batin apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang salah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bughatan wa asila. La
إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزز جنده في الزمن الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر جميعا رحمكم الله صلوا جميعا رحمكم الله. Kangge para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, tentunya masalah jampi atau niat ya Bu ya. Usolli sunnatal li'idil fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sepindah mali kangge ibu-ibu tentunya sing dirung paham niatisun sembayang sunah riaya rong rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala niku mawon saking pribadi kula. Sholli sunnatul li'idil fitri raq'ataini imaman lillah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa fanuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra.
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله الله أكبر الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله
اعلموا هذا يوم العيد الفطري ويوم السرور ويوم المغفور. أحال الله لكم من الطعام وحرام عليكم من الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وانصر على إقامة الدين رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والعبادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين المرسل إلى كافة المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi kali ini kita diberikan anugerah nikmat yang begitu besar, yakni berupa pahala, dan pahala itu sangat besar sekali.
juga kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kita mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Dan pada pagi hari ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi seluruh umat muslim seluruh dunia. Bagaimana tidak? Dosa yang begitu numpuk, yang begitu besar, pada hari ini Allah berikan ampunan dan pahala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil setelah bulan suci Ramadan ini. Ketika kita Ramadan, siang malam kita melaksanakan ibadah dengan giat, berpuasa, sholat berjamaah dengan semangat, tadarus Al-Quran, saling tolong menolong, saling membantu, maka patut kita jadikan pelajaran setelah Ramadan ini, jangan sampai itu semua hilang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ightanim khomsan qabla khomsin." Manfaatkanlah, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pesan ini akan menjaga kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai kita lalai setelah Ramadan. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bagi para pemuda, marilah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mencari bekal untuk masa kita tua, mencari prestasi, menggapai cita-cita. Jangan sampai ketika kita tua nanti kita menyesal. Bagi orang tua, marilah kita didik, marilah kita ajarkan, kita contohkan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tergolong orang-orang yang merugi. Jangan sampai ketika nanti di akhirat kita masuk surga, namun kita ditarik oleh anak kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamik. Kesehatan. Banyak sekali ketika Ramadan, ketika hadir di tempat yang mulia ini, banyak orang yang menginginkan hadir melakukan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan orang sehat, namun sayang demi sayang orang tersebut sakit, tidak bisa datang ke tempat yang berbahagia ini. Bahkan melakukan puasa saja mereka itu kesulitan. Bahkan tidak ada yang lebih nikmat kecuali kesehatan. Makanan, kesenangan, semua itu tidak ada gunanya bagi mereka. Yang ketiga adalah waghinaka qabla faqri. Kita yang diberikan anugerah oleh Allah kekayaan harta, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai harta itu membawa kita ke dalam neraka. Tapi gunakanlah dengan baik untuk menolong orang yang membutuhkan, saling tolong menolong, bersedekah, karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang keempat adalah wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luang ketika Ramadan mungkin kita belum repot, maka gunakanlah. Selagi kita luang, jangan kita nanti-nanti, nanti saja kita taubatnya, nanti saja. Namun ketika kita luang, gunakanlah waktu luang itu sebelum kesibukan masing-masing menghampiri diri kita. Tidak ada yang ketika sibuk dia meluangkan waktu, tapi repot dengan kesibukannya. Maka dari itu, ketika kita luang, gunakan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah.
Yang terakhir adalah menutup semua yang 4 tadi, yaitu wahayataka qabla mautik. Ketika kematian datang, maka seluruh nikmat yang ada pada diri kita akan hilang. Maka gunakanlah kehidupan ini dengan baik, menggunakannya untuk beribadah di mana saja. Ketika Ramadan kita tadarus Al-Quran, beribadah dengan rajin, maka gunakanlah kehidupan ini. Banyak orang yang sudah meninggal kalau kita kaji dalam Al-Quran itu merengek-rengek, ya Allah bangunkan saya mau hidup, saya ingin berbuat amal yang soleh. Namun kenapa kita yang masih hidup diberikan umur? Marilah kita gunakan umur ini dengan sebaik mungkin, karena kematian tidak ada yang tahu. Kematian datangnya secara tiba-tiba, tidak bisa kita akhirkan, tidak bisa kita dahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Astagfirullah. Ketika ajal tiba, maka tidak bisa diakhir-akhirkan atau didahulukan. Tidak bisa yang bisa memendung kedatangan ajal itu. Maka ibu bapak sekalian, hadirin wal hadirat sedang sholat Id, marilah kita gunakan kehidupan ini sebaik mungkin. Di mana saja kita gunakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di pasar kita bisa beribadah, di mana-mana kita bisa beribadah. Hadirin rahimakumullah, di momen yang mulia ini marilah kita gunakan dengan saling bersilaturahmi kepada sanak keluarga, kerabat, tetangga, dan juga saling memaafkan, karena akan sempurna pahala dan ganjaran ampunan dari Allah ketika hablum minallah sudah beres, wa hablum minan nas juga sudah beres. Maka dari itu marilah kita sepulang dari Idul Fitri ini kita saling bermaaf-maafan sesama manusia. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa ja'alna minal muttaqin was salihin, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khassana min ummati sayyidil mursalin wa faddala Allahu bi syahri Ramadanil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah
واعلموا أن الله مع المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإن أعظم ما أنعم الله علينا أن نجتمع هنا في هذا اليوم المبارك لأنه لا تجتمع هنا إلا لما قذفه الله في صدورنا بالإيمان واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا واجعلنا ممن يقيمها ويديمها ويحييها بعده برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله